Jabar News TV, Najas TV. Seluruh elemen-elemen umat Islam itu merespon. Artinya semuanya menolak tanpa kompromi. Karena item maklumat MUI itu adalah menolak rancangan undang-undang HIP tanpa kompromi. Nah, itu dipending oleh pemerintah. Ternyata pemerintah tidak menunda, tapi menggantinya dengan usulan baru, rancangan undang-undang BPIP sebanyak 7 bab dan 17 pasal. Nah, setelah kita elaborasi ini sebagai cantelan BPIP, ya sama saja. Karena cantelan itu akan membuat lembaga ini menjadi kuat dan lembaga itu tidak mensosialisasikan Pancasila 18 Agustus. Karena ini ada pesan sponsor tertentu. Jadi ingin mensosialisasikan Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno. Dan pada saat etape itu masih pendapat pribadi, sama dengan pidato Sukomo, sama dengan pidato Yamin, dan sama pidato Ki Bagus Hadikusumo tanggal 29 Mei ya, sampai 31 Mei 1945 itu kan ada beberapa tokoh yang pidato ya, dan nilai pidatonya sama dengan Soekarno yang 1 Juni, dan itu semuanya masih pendapat pribadi. Nanti 22 Juni ya, kesepakatan 9 tokoh itu, panitia 9 baru menghasilkan konsensus nasional pertama yang menetapkan Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta itulah yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita baca di waktu sekolah segala macam ya. Yang tereduksi kan cuma 7 kata: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu ya perlu dikoreksi sejarah ini. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni secara diametral bertentangan dengan sejarah penetapan Pancasila. Karena sejarah penetapan Pancasila setelah Piagam Jakarta dikoreksi 7 kata, itu ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zombie Inkai. Cukup? Yang lain? Yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Ya harus bertemu dengan Balik, Badan Legislasi Nasional DPR, fraksi-fraksi DPR. Kemarin Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono datang ke MPR, dan ini kami sampaikan. Jadi perjuangan ini dengan cara-cara konstitusional yang dibuka lebar oleh Undang-Undang Dasar 45 dan seperangkat undang-undang setelahnya itu. Hak mengemukakan pendapat, pasal 27, hak berkumpul, hak unjuk rasa, itu kan semua dilindungi undang-undang, ya kan? Dan sekarang bagaimana wakil rakyat kita ini? Nah, sekarang kan orang ragu, wakil rakyat ini kan hampir 95% PAN. Ya, selebihnya 7 fraksi itu kan full pendukung pemerintah. Sehingga ya, ini kalau tidak dijaga oleh parlemen di luar itu, ya wassalam. Bayangkan undang-undang RUU BPIP itu dan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, walaupun DPR reses, tetap saja dibahas. Jalan terus pembahasan. Nah, kita ini bisa-bisa nanti BPIP ditetapkan tanpa kita ketahui. Ya kan? Makanya tadi bagus ada komitmen elemen-elemen masyarakat Jawa Barat tetap menggaungkan ini. Kalau ada statement-statement pernyataan sikap Pak Ketua, ya dibiarkan aja berapa ormas itu bikin video pendek penolakan BPIP. Jadi lupakan HIP sekarang. Karena HIP sudah tidak, walaupun belum ditarik oleh Proklornas, tapi oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, kemudian ada Tito di situ, ada Prabowo, ada Yasona Lawli, ya, ada Cahyokumolo yang mengantarkan undang-undang itu ke pimpinan DPR. Sudah berubah dari HIP walaupun belum ditarik oleh Proklornas. Tapi di BPIP sudah ada yang saya katakan tadi 7 bab 17 pasal.
maksudnya hanya cantelan dari lembaga BPIP. Kalau itu diketuk, maka lebih kuat BPIP. Dan saya pastikan yang disosialisasikan di situ bukan Pancasila 18 Agustus, tapi Trisila Eka Sila. Dan kita terkuat, organisasi partai politik tertentu memiliki visi misi itu, ya, baik di fungsinya, di azasnya, di tujuannya dan lain sebagainya. Jadi Majelis Ulama Indonesia melakukan cara-cara konstitusional yang justru diperintah oleh konstitusi sendiri. Begitu. Pemirsa Jabarus TV, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.